kembali kami datang ya Bapa di dalam hadirat-Mu. Kami datang bersyukur bersama-sama pada malam hari ini ya Bapa, di mana di ibadah Prapaskah pada malam hari ini kami kembali datang bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, kami datang mengenang di mana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana begitu besar kasih-Nya yang Dia berikan bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada malam hari ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami semuanya yang hadir malam hari ini Tuhan, boleh memberikan hati kami sepenuhnya untuk mau diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kami diberkati melalui firman-Mu, kami dapat diubahkan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Dan setiap kami yang mengambil bagian malam hari ini, Tuhan Engkau pakai kami, sehingga melalui pelayanan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, Jadikan Aku Indah. Katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan ku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita mengangkat pujiannya sekali lagi. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. jadikan ku indah, Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam
syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus mati bagiku. Ya Yesus selamat bagiku. Ya Tuhan, Ya Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. bagi Dia Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. bagi Dia segala Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat GKBJ Sesinode. Semoga kegiatan Lenten dapat dijalankan dan jemaat memahami makna keberdosaan mereka sehingga ada perubahan hidup yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan yang direnungkan setiap harinya. Mari kita membuka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa Bapa buat seluruh jemaat GKBJ Sesinode yang sedang mengikuti kegiatan Lenten, renungan setiap hari ya Bapa. Biarlah setiap jemaat yang mengikutinya dapat menyadari keberdosaan mereka ya Bapa, sehingga setiap kami dapat diubahkan hidup kami dan mengalami setiap perubahan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan jemaat Sesinode GKBJ ini Tuhan dapat mengalami suatu pertumbuhan di dalamnya dan terlebih khusus memaknai kematian Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Yang kedua, kita berdoa buat para rohaniawan, majelis, dan pengurus supaya dapat bekerja sama dengan baik, sehingga Gereja Kristen Baptis Jakarta dimanapun berada dapat menjalankan visi dan misi GKBJ, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang baru dan bertobat, dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Mari kita sama-sama membuka suara kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh para rohaniawan, pengurus dan majelis GKBJ Sesinode Bapa. Menyerahkan Tuhan GKBJ dan pengurusnya ini dimanapun berada Tuhan. Engkau kiranya memberkati mereka satu persatu, agar mereka boleh sehati sepikir dalam menjalankan visi dan misi GKBJ ini Tuhan. Sehingga melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Sehingga melalui pelayanan GKBJ ini, Gereja Kristen Baptis Jakarta ini semakin berkembang dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberkati dan nyatakan kasih-Mu, karya-Mu di dalamnya, sehingga gereja GKBJ dapat berkembang dan semakin bertumbuh. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yang ketiga, kita berdoa buat pengurus sinode. Kita doakan buat ketua, sekretaris, dan juga bendahara supaya melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan menjadi alat Tuhan di gereja-gereja di bawah naungan sinode. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Tuhan buat ketua sinode kami, sekretaris dan juga bendahara. Menyerahkan Tuhan buat setiap tugas mereka ini, mereka boleh melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh dan juga penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga gereja yang di bawah naungan mereka Tuhan terus boleh melakukan tugas mereka dan juga dapat menjadi pedoman bagi gereja-gereja sinode GKBJ ini Tuhan. Tuhan tuntun, berkati, sehingga terus boleh menaungi sinode GKBJ ini, sehingga gereja semakin berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan semakin berkembang. Inilah doa harapan kami Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengarkan apa yang menjadi harapan dan doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa hanya dekat Allah saja kita merasakan hati kita yang tenang, dan kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang menyertai jalan kita sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu kita mengangkat satu pujian, Indah Bersamamu. Katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, dekat padamu, ada
Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. katakan ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas
seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian persembahan pujian yang akan disampaikan oleh pemuda remaja GKBJ Pos Tanjung Kait. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kita duduk.
Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Feldi. Kita akan mengangkat satu pujian, Hanya Kau. Katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita kembali mengangkat pujian ini. Kau telah buktikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. sekali lagi katakan, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghampiri Engkau. Sebelum kami menerima akan sabda firman-Mu yang berbicara kepada kami, kami berdoa Tuhan, kiranya pujian yang baru kami naikkan ini sungguh kami pahami di dalam hati kami sesungguhnya, bahwa kehidupan kami ini, kami sungguh menyadari semua adalah karena anugerah-Mu, sehingga hidup kami sudah selayaknya dan sepantasnya kami persembahkan
hanya kepada Engkau saja. Tuhan, ampuni kami jikalau sesungguhnya kehidupan kami tidak sepenuh hatinya kami persembahkan diri kami. Ada begitu banyak hal-hal yang mungkin mendukakan Engkau. Ada begitu banyak hal yang mungkin belum ideal sesuai dengan pandangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon dengan kerendahan diri kami menghampiri Engkau menuntun kami semua tanpa terkecuali. Biar kami boleh terus dituntun. Kami boleh terus belajar tentang Engkau, sehingga semakin hari dalam pengenalan kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Demikian juga malam hari ini, kesempatan yang indah untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan akan sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan, keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, sesuai dengan tema yang disampaikan, mari kita membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua, satu bagian yang cukup panjang. Ya. Yohanes 13 ayat yang pertama hingga 17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mati, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Oke, saudara, tentu saya tidak akan membahas satu persatu bagian ayat ini. Saudara, natur manusia yang jatuh dalam dosa, manusia itu cenderung bersikap kompetitif, ya. Dan sekarang ini sebetulnya secara sadar atau tidak sadar, kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang bersaing satu dengan yang lain, ya.
Jadi orang ingin sesuatu yang lebih tinggi dan semakin tinggi, sesuatu yang bernilai dan lebih bernilai, sesuatu yang lebih terhormat dan lebih mulia, sesuatu yang dia capai sudah kaya menjadi lebih kaya lagi. Nah, saudara, tidak ada orang yang ingin sesuatu yang semakin rendah, saudara. Kalau anak kita mungkin masih kecil, dia bertanya, atau mungkin ketika kita mengajak dia pergi main ke taman mini, wah dia sangat happy luar biasa ya, melihat wah tempat yang luas, tempat main yang luar biasa, senang ya, melihat berbagai macam tempat permainan di sana, saudara. Tapi saudara, semakin dia beranjak, semakin besar, remaja, dewasa, saudara, kamu bawa terus taman mini, lama-lama dia komplain dia, "Pah, Ma, kok kita ke taman mini terus sih? Sesekali kita pergi ke Singapura kayak jalan-jalan. Sesekali kita ke Jepang, ke Paris, kan begitu." Jadi kecenderungan manusia itu ingin sesuatu yang lebih tinggi, saudara. Jadi saya katakan bahwa tidak ada orang yang inginnya sesuatu yang semakin rendah. Siapa di antara saudara yang ingin berharap berdoa gitu ya, "Tuhan, bulan depan gaji saya turun kayak begitu, jangan gede-gede begitu. Turun 10% gitu. Tahun depan turun lagi 10%." Siapa yang begitu? Enggak ada kan? Enggak ada, saudara. Ketika kita bekerja, kita berjuang menunjukkan prestasi yang terbaik, akan ada peningkatan. Demikian juga ketika kita berusaha, kita bekerja, kita berdagang, kita berbisnis, kita ingin setiap tahunnya ada progres yang terus meningkat, saudara. Bahkan banyak orang di luar sana yang menggunakan cara apapun sehingga yang saya inginkan itu tercapai. Saudara, yang lebih ironis sekali adalah bahkan gereja pun terjebak. Gereja-gereja terjebak, saudara, bersaing satu dengan yang lain. Ya, antara merek satu dengan merek yang kedua, A dan B, saudara, berjuang supaya namanya menjadi yang paling top, saudara. Ini satu kondisi yang mesti kita akui, saudara. Nah, saudara, saya katakan bahwa spirit untuk kita berjuang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik itu salah. Saya tidak katakan itu, ya. Tetapi kita mesti sungguh mewaspadainya. Jikalau spirit untuk kita terus bersaing satu dengan yang lain itu terus ada dalam pikiran dan hati kita, hati-hati, saudara, akan ada kecenderungan bahwa menjadi seseorang yang terus semakin tinggi, kita menjadi seorang yang pada akhirnya congkak dan menjadi seorang yang sombong, saudara. C.S. Lewis itu pernah berkata, dia ngomong begini, saudara. Seseorang yang sombong, seseorang yang congkak itu dia tidak akan pernah mengenal Allah. Seseorang yang congkak, yang sombong itu selalu memandang rendah segala sesuatu. Jadi dia katakan bahwa jadi manusia itu terkadang mencintai benda itu lebih daripada mencintai manusia. Manusia itu terkadang mencintai manusia itu lebih daripada dia mencintai Tuhannya. Kita mesti akui kadang-kala, saudara, betul gak sih terjadi begitu? Istri tidak sengaja jatuhkan iPhone yang baru dibeli, iPhone 13, 14 yang baru dibeli, saudara, rusak, saudara. Wah, itu sepanjang hari sampai besoknya malam marahnya gak berhenti-henti, saudara. Hanya gara apa? iPhone-nya jatuh gitu, saudara. Ya, berantem, ngoceh, wah luar biasa rusak. Seolah-olah, saudara, itu satu benda yang sangat berarti sekali dia. Dia rela mengumpat kata-kata tidak baik, saudara. Saudara, ketika awal saya menikah, ya saya juga, karena saya itu tipikal orang yang cukup menjaga barang, begitu ya. Jadi ketika istri saya, ya semu saya, ketika pakai mobil, ndak hati-hati, waduh, pulang kok mobil kok sudah sebelah kiri ini udah tergores semua, begitu. Apa ini? Aduh, lama-lama akhirnya ya sudahlah. Baru 2 hari lalu, ketika saya mau periksa mobil, kenapa bemper depan ini lepas begitu? Saya juga ditanya, kamu nabrak apa? Nggak tahu. Wah, sudahlah. Masa saya ngomel-ngomel juga gitu ya? Kamu coba ingat-ingat di mana nabraknya gitu ya? Ini bawa ke bengkel? Enggak juga. Setelah saya tahu, udah lepas begitu sebelah. Dia nggak tahu. Ya sudahlah, saya perbaiki, selesai sudah begitu. Nah, setelah, tapi ada satu yang cukup ironis, sudah. Sekitar 2 minggu lalu ya, sekitar seminggu 2 minggu lalu, saya itu pergi jemput anak kami pulang sekolah, saudara ya.
Entah kenapa hari itu kami berdua pengen jemput, biasanya saya atau sendiri begitu ya. Jadi hari itu istri saya nyetir, saya di samping begitu ya. Karena kan di sekolah tuh jalan macet begitu jemput biasanya. Oke, jadi saya turun, dia nyetir begitu. Anak masuk, saya buka pintu belakang, masuk kopernya, tasnya begitu ya. Udah tutup. Setelah tutup semua dia jalan sudah. Waduh, saya sampai ketok. Buka pintu, dia jalan aja. Orang lagi rame gitu. Masa saya teriak-teriak, suamimu ketinggalan gitu kan. Rasanya kok malu amat begitu ya. Ini gitu kan, waduh. Sampai di halaman sekolah sampai muter. Aduh, ini sudah jauh, tidak mungkin saya telepon begitu ya. Telepon, gak diangkat-angkat sama dia. Aduh, gimana ya, aku pulang gitu ya. Sampai ke depan dia, sampai lari. Aku lihat orang, gak ada yang lihat aku ya. Aku lari kejar begitu ya. Sampai gerbang sekolah depan baru disadar, oh suamiku gak ada begitu. Waduh, dia ngomong sama anak, dia ngomong dengan serius begitu. Kok ditanya papanya, kok di belakang kok nggak ada jawaban begitu. Iyalah, orangnya tinggalan di belakang sana jauh begitu ya. Masa saya harus kejar-kejar begitu ya, kayak naik angkot aja begitu kan ya. Jadi ya saya percaya suami saya, istri saya bukan karena tidak sayang dengan saya, enggak, saudara. Dia bukan lebih mencintai manusia lebih daripada Tuhan, enggak. Saya percaya kok, sebetulnya hanya sedikit kesalahan saja begitu. Saya ampuni, saudara. Iya, masa mesti marah-marah juga begitu ya. Nah, setelah, tapi kecenderungan manusia seperti itu. Jadi ketika menilai sesuatu itu begitu rendah, ya. Jadi orang yang sombong itu melihat semuanya itu adalah rendah, saudara. Jadi saudara, menilai benda itu seolah-olah lebih berarti daripada menilai manusia. Mengasihi manusia itu lebih daripada mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa sangat berbeda dengan Allah. Allah tidak demikian, saudara. Allah mencintai, mengasihi sesuatu yang rendah. Saudara, Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Allah itu rela menjadi rendah. Dia menerima kita orang yang berdosa. Dia mencintai kita. Dia mengasihi kita. Kita sudah melukai hatinya. Kita telah berdosa, mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan itu rela datang menjadi seorang hamba. Bahkan dia rela mati di kayu salib karena mengasihi kita. Nah, saudara, bisa bayangkan, saudara, Allah yang maha kuasa itu, ia rela merendahkan dirinya. Ia menjadi seorang hamba, mengambil posisi yang paling rendah sekali, yang semua orang tidak mau mengambil posisi itu. Tetapi Allah mengambil posisi itu. Dan Tuhan lakukan itu. Dan dia mengambil posisi yang rendah itu hanya demi orang-orang berdosa seperti saya dan kita semua. Itulah yang Tuhan kerjakan. Saudara, ketika konteks yang saya bacakan, dan kita melihat bahwa di dalam perjamuan terakhir itu, saudara, dan ada satu adegan di mana murid itu membasuh daripada Yesus membasuh daripada kaki muridnya, saudara. Sebetulnya di dalam tradisi mereka pada waktu itu, membasuh kaki itu adalah sebetulnya sesuatu yang biasa. Jadi ketika ada satu acara, ketika ada satu pesta, biasanya memang mereka menyiapkan pelayan untuk membasuh kaki, mencuci kaki tamu yang datang, saudara. Jadi biasanya tuan rumah itu mesti menyiapkan pelayan untuk membasuh kaki para tamunya, saudara. Tetapi saudara, ketika acara malam perjamuan terakhir itu, saudara, nampaknya memang tidak disiapkan pelayan yang membasuh kaki setiap tamu yang datang. Nah, saudara, dan mesti kita tahu bahwa membasuh kaki itu biasa dilakukan dan menjadi kewajiban daripada hamba-hamba non-Yahudi, saudara ya. Jadi mereka biasa menjadi pelayan-pelayan budak yang budak non-Yahudi itu, mereka memang ditugaskan dan terbiasa melakukan itu. Tetapi tidak terjadi kepada budak-budak Yahudi. Apalagi saudara, tidak ada sebetulnya budak Yahudi yang laki-laki dewasa melakukan membasuh kaki, mencuci kaki. Itu tidak ada. Saudara, tetapi itulah yang dilakukan Yesus. Ya. Dan kemudian, kalau kita mau melihat di dalam budaya masyarakat Yunani Romawi waktu itu, saudara, sebenarnya sikap
seorang yang merendahkan diri, ya, yang merendahkan diri, sebetulnya itu bukanlah mental orang merdeka. Ya, secara tradisi budaya waktu itu adalah mental daripada seorang budak, saudara. Sehingga, saudara, ketika Yesus mengambil posisi yang rendah, itu sebetulnya bukan menjadi sebuah kebiasaan. Apalagi kalau kita melihat daripada garis keturunan daripada Yesus, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang biasa yang dilakukan mereka pada waktu itu. Setelah yang ketiga yang ingin saya sorot adalah ketika perjamuan makan malam itu, saudara. Saya kira, saudara, seharusnya ketika Yesus dan murid-murid sudah berkumpul di sana, murid-murid mestinya peka, ya. Apalagi kita ini sebagai masyarakat tinggal di Indonesia dan budaya Timur, saudara, kita itu mesti respect dengan orang yang kita anggap lebih terhormat, seperti guru, orang tua, itu mesti kita hormat. Saudara, semestinya mereka paham ketika Yesus sedang melepaskan jubahnya, mengikatkan kain lenan, dan mengambil sebuah basi untuk menaruh air dan mencuci kaki, semestinya murid-murid itu dengan sigap mengambil posisi itu, semestinya. Dan mestinya dia berkata, "Guru, bukan engkau yang mesti melakukannya, tetapi kami yang melakukannya." Setelah Alkitab itu tidak mencatat adegan itu, saudara. Atau mungkin memang ada tetapi menjadi satu bagian tidak penting, sudah bisa saja terjadi. Tetapi, saudara, secara nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, mestinya, saudara, sebagai seorang murid mengerti etika, sopan santun, dia harus mengambil posisi itu. Tetapi, saudara, Alkitab itu dengan gamblang menuliskan bahwa Yesus melakukan itu. Yesus mengambil posisi itu, mengambil posisi seorang hamba, seorang budak yang mencuci kaki daripada murid-muridnya. Sehingga tidak heran pada akhirnya Petrus itu mencoba untuk menolak, ya, jangan mencuci kakinya, begitu ya. Sehingga terjadi percakapan, perdebatan di sana. Sehingga akhirnya Yesus itu mencuci semua kaki daripada murid-muridnya. Nah, saya mau katakan begini, saudara. Yesus mengatakan di bagian akhir, saudara, ya, daripada ayat yang saya bacakan itu, ayat 13 sampai ayat yang ke-17 itu. Saya yakin sekali bahwa Yesus itu tidak minta orang Kristen itu sama seperti apa yang telah Yesus lakukan. Oleh karena sudah pasti kita tidak bisa melakukannya, saudara. Maksud saya, dia tidak akan minta orang percaya itu merendahkan dirinya seperti Yesus merendahkan diri. Oleh karena itu bagian Alkitab, bagian akhir itu Yesus mengatakan bahwa dalam teks Yohanes ini mengatakan bahwa aku adalah sebagai guru dan tuanmu. Memang betul, aku guru dan tuanmu. Aku sudah memberikan teladan. Kamu lakukanlah seperti yang telah kuperbuat. Oke? Aku telah memberikan teladan, kamu harus mengikuti teladan yang telah kuberikan. Jadi Yesus tidak mengatakan bahwa kamu itu mesti merendahkan diri seperti yang telah Yesus lakukan. Karena kita tidak akan mungkin bisa, saudara, melakukan seperti itu. Tidak akan bisa. Kenapa kita mesti tahu posisinya? Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia turun satu derajat menjadi manusia. Ini ketika dia Allah itu yang paling tinggi turun derajat menjadi manusia, saudara. Ini berbeda posisi, berbeda derajat. Ketika dia menjadi manusia, okelah dia menjadi seorang hamba, menjadi budak, ya. Saya tidak mengatakan itu turun posisinya. Saya anggap manusia, oke. Manusia yang menjadi hamba, menjadi budak. Tetapi, saudara, setelah dia Allah yang maha kuasa itu, dia adalah Allah, dia menjadi manusia, kemudian dia rela mati. Yang hari Jumat kita akan peringati, saudara. Dia akan mati. Allah itu tidak akan pernah mati. Allah itu kekal adanya. Jadi Yesus mengambil kondisi, mengambil posisi yang begitu rendah, dan kita tidak akan mungkin bisa mengambil posisi yang turun daripada derajatnya. Tidak mungkin bisa dilakukan. Makanya Tuhan minta, kamu jadilah teladan. Aku sudah memberikan teladan. Kamu ikutilah teladanku. Nah, jadi saudara, yang Tuhan minta adalah bahwa
kita itu memberikan teladan, menjadi teladan satu dengan yang lain. Makanya Yesus katakan bahwa Yesus bertanya, manakah yang lebih tinggi? Seorang yang makan atau seorang yang pelayan? Seorang hamba atau tuan? Seorang utusan atau yang mengutus? Jadi saudara, ketika Yesus memberikan sebuah pertanyaan itu dan Yesus menyatakan, memberikan satu bukti bahwa dia melayani para murid, saudara, Yesus ingin kita mengambil satu teladan bagaimana kita belajar mengikuti teladan Yesus. Jadi saudara, kita mesti paham bahwa di dalam kehidupan kita ini saudara, kita mesti mengerti. Ketika kita sebagai seorang Kristen, kita melayani, kita tahu posisi kita. Posisi saya sebagai apa? Saudara, kita tidak bisa mengatakan, oke, saya ini kan orang yang cukup dikenal. Saya ini seorang yang cukup terpandang, punya jabatan, punya gelar. Saudara, mungkin saudara, ada sesuatu yang kita anggap rasanya begitu kita banggakan, yang membuat rasanya begitu kita berharga, saudara. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa kita mesti melihat ya posisi kita sebagai orang yang berdosa, yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Jadi saudara, kita tidak bisa bahwa menonjolkan akan diri saya, ego saya, bahwa saya itu berada di posisi yang cukup tinggi, dan kita itu tidak mau menjadi orang yang sedikit merendah. Nah saudara, kita mesti belajar menempatkan diri, ya, menempatkan ego kita, memposisikan diri kita itu, saudara. Tidak selalu kita mesti berada di dalam posisi yang tinggi, saudara. Gak selalu. Memang saudara ya, di dalam kondisi zaman sekarang kan dikatakan ya, pelanggan itu adalah raja. Ya saudara, jadi ketika kita pergi makan di restoran kan mesti ditanya, dilayani makan apa, saudara. Coba aja ketika restoran yang cukup termak, kamu masuk ke sana begitu ya, ditunggu-tunggu nih kok yang melayani kok belum datang-datang begitu ya, perut sudah lapar begitu, emosi sudah mulai gitu ya. Ketika ditanya, jawabnya kok ngasal begitu ya, enggak saudara. Lama-lama kita emosi juga. Nanti kita ngomong, mulai hari ini hari terakhir saya makan di tempat ini. Yang melayaninya itu tidak ramah. Saudara, saya menjadi khawatir pada akhirnya, saudara. Apakah demikian juga terjadi dengan gereja? Saya tidak mau lagi ke gereja itu. Karena di sana saya tidak diterima dengan baik. Di sana saya tidak dilayani dengan baik. Di sana saya tidak disambut dengan baik. Saudara, hati-hati spirit itu, saudara. Ketika itu terjadi, kita sedang memposisikan diri kita seolah-olah begitu tinggi, seolah yang kita mesti dilayani, seolah diri kita, ego kita begitu besar sekali, saudara. Itu yang pertama mesti kita pahami, saudara. Yang kedua, saudara, kita mesti mengkoreksi diri kita. Sebetulnya dalam kehidupan kita, apa sih yang membuat diri kita berharga? Kekayaankah? Jabatankah? Gelar? Apa yang membuat diri kita merasa berharga? Kita mesti koreksi, saudara. Saya mau katakan segala sesuatu yang membuat diri kita berharga, yang di duniawi itu semua itu tidak ada artinya, saudara. Pernahkah engkau merasa diri kita berharga? Bahwa Tuhan itu memberikan anugerah keselamatan kepada saya. Apakah betul itu menjadi kebanggaan saya? Saya merasa diri saya begitu berharga sekali karena Tuhan yang rela mati disalib demi saya. Atau sebaliknya, saudara, kita tidak pernah merasakan hal itu. Setelah baru-baru ini saya menonton ya, seorang public figure yang saya tidak sebut namanya, saudara pasti tahu ya. Dia mengunjungi rumah duka Heaven, saudara. Orang cukup kaya, terkenal, saudara ya, yang banyak hartanya begitu. Dia mengunjungi rumah duka Heaven, saudara ya. Di sana dia tanya, mana peti mati yang paling mahal? Ditunjukkanlah. Wah, ini seharga 300-an juta ya. Yang ini ditanya, yang satu ini yang berbalut emas semua kuning, ini 100 juta. Setelah dalam percakapan itu dia mulai bersama asisten, dia mulai dan mengatakan, waduh, bapak ini punya harta begitu banyak ya. Ketika sudah meninggal paling banter, paling maksimal 300 juta. Punya uang sekian ratus miliar, hanya dipakai 100 juta. Hanya peti mati 100 juta. Jadi saudara,
Saya mau katakan bahwa sebetulnya tidak ada sesuatu yang kita merasa bahwa kita begitu berharga, saudara. Karena semua itu akan menjadi tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Dengan sekejap itu bisa lewat. Nah jadi saudara, janganlah kita mengambil posisi kita begitu tinggi yang membuat kita itu tidak mau merendah, saudara. Koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga saudara saya itu memberikan ada 4 model orang, saudara. Yang pertama itu orang yang sombong, saudara. Orang yang sombong itu orang yang merasa dirinya yang paling tinggi, saudara. Dia merasa dia punya harta yang banyak, pendidikan yang tinggi, saudara, jabatan yang tinggi. Sehingga saudara, ketika dia sudah terlanjur merasa tinggi, dia harus berada di posisi yang tinggi. Ketika ke gereja itu nggak mau duduk paling belakang, mesti paling depan. Paling nggak nomor 2 kursinya, urutan dari depan, saudara. Nggak mau di belakang, karena dia merasa dirinya terlalu tinggi, saudara. Nggak mau di posisi yang rendah. Orang yang kedua, saudara, itu orang yang sombong ya. Orang yang kedua itu adalah orang yang minder. Orang yang minder. Jadi merasa diri memang rendah. Saya ini nggak ada apa-apa, memang hidup biasa-biasa saja, jabatan pun nggak ada, gelar nggak ada, saudara. Sehingga merasa saya memang layak menjadi orang yang rendah. Sebetulnya saya katakan dia adalah orang yang minder sebetulnya. Yang ketiga adalah ada orang yang tidak tahu diri, saudara. Orang tidak tahu diri. Dia memang merasa tidak ada apa-apanya, nggak ada jabatan, pendidikan juga enggak, biasa saja. Tetapi maunya posisi yang paling tinggi, saudara. Nah, ini orang yang tidak tahu diri, saudara ya. Dia nggak tahu dirinya seperti apa, saudara. Terus yang keempat itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam posisi, di dalam banyak hal adalah orang yang paling tinggi, yang paling top. Tetapi dia rela turun ke tempat yang rendah. Dia rela turun ke tempat yang paling bawah, saudara. Itu yang sebetulnya Tuhan ajarkan. Nah, saudara, satu ketika itu, ketika di Chicago itu ada seorang anak kecil itu sedang berjalan dengan ayahnya. Ya, ketika dia berjalan di tengah-tengah gedung-gedung pencakar langit itu, dia bertanya kepada bapaknya. Dia bilang, ayah, kenapa orang-orang itu kok bermain di atas gedung sana? Bukankah itu sangat membahayakan? Ayahnya mengatakan bahwa di sana bukan anak-anak yang sedang bermain, tetapi itu orang dewasa sedang bekerja di sana. Kok kelihatan begitu kecil sekali? Iya, karena kita berada di posisi yang rendah melihat dia begitu kecil sekali. Terus dia berkata begini kepada ayahnya. Jadi nanti kalau sampai kita meninggal, berarti kita nggak ada apa-apanya dong, nggak kelihatan sama sekali. Ayah langsung mengatakan, betul. Sampai nanti kita meninggal, kita di hadapan Tuhan, kita itu nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu dia meneruskan bahwa hidup kita semakin hari bukan diri kita yang harus dibesarkan, tetapi Tuhan yang mesti dibesarkan. Bukan diri kita yang dibesarkan, tetapi Tuhan yang terus ditinggikan, ditinggikan, dan ditinggikan. Setelah bahan saya masih banyak, waktu saya masih 3 menit, saudara. Saya masih cepat, saudara. Oke, saudara. Hal yang kedua yang mau saya sorot dari 2 bagian yang besar, saudara. Ketika perjamuan terakhir itu, saudara, menurut saya, saudara, Yesus sedang mengalami satu pergumulan yang luar biasa beratnya, saudara. Satu pergumulan yang begitu membuat dia pilu, membuat dia begitu sedih sekali, saudara. Kenapa, saudara? Ayat Alkitab bagian 13 dari 13 ayat pertama mencatat bahwa Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba. Di dalam bahasa Yunani itu sudah jelas sekali bahwa dia berkata kepada murid-murid, dan saya yakin sekali murid-murid mengerti bahwa dia akan transfer, saudara. Artinya dia tidak ada lagi di dunia ini. Dia akan berada di dunia yang lain yang berbeda. Tidak lagi bersama dengan murid-muridnya. Bahwa besok Jumat itu dia akan menderita, dia akan disalibkan. Jadi Yesus tahu persis bahwa kondisi yang akan terjadi ketika besok malam dan besok seperti apa, dia tahu persis. Dan dia tahu persis siapa orang-orang yang terlibat di dalam membuat dia menderita, yang membuat dia mati, saudara. Dia tahu persis. Bahkan siapa orang-orang yang berkontribusi terhadap kematiannya, dia tahu persis. Saudara, ketika Yesus tahu bahwa dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan, akan mati, saudara. Saudara, itu satu kondisi yang tidak mudah. Saudara, kalau saya tahu, saudara ya, besok saya itu akan meninggal, akan ditabrak tronton, mati kegencet, saudara. Malam ini saya nggak bisa tidur sampai besok, saudara.
Kalau kita tahu akan kejadian yang begitu mengenaskan menimpa diri kita, saudara, kita akan terus mungkin berdoa, bergumul, bahkan mungkin setelah kita tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan, Tuhan bebaskanlah, lepaskanlah supaya tidak terjadi. Saudara, saya kira itu yang sedang dialami Yesus. Tetapi saudara, sangat ironis sekali. Di dalam Lukas 22 itu mencatat di sana, saudara, bahwa di tengah-tengah Yesus sedang bergumul, pergumulan yang sedih yang begitu berat itu, saudara, Lukas mencatat, ternyata ketika perjamuan malam itu murid-murid sedang bertengkar di sana. Mereka sedang berdebat, mereka sedang bertengkar, siapakah posisi akan menggantikan Yesus nanti? Siapakah posisi yang paling tinggi? Seolah-olah apakah mereka tidak punya hati nurani, nggak punya empati? Yesus sedang menderita, tetapi engkau memikirkan jabatan, engkau memikirkan posisi. Apakah tidak bisa lain waktu memikirkan, membicarakan itu? Ini Yesus sedang menderita, sedang bergumul. Saudara, nampaknya mereka ini tidak paham, mereka tidak punya hati. Sedang Yesus sedang menderita itu. Sebetulnya Yesus tahu persis perjamuan itu perjamuan terakhir. Dan sesungguhnya hanya dua orang yang tahu, hanya Yesus dan Yudas yang tahu. Bahwa ini adalah perjamuan terakhir. Dia tahu bahwa setelah ini bahwa kegelapan akan menyelimuti hidupnya dia. Dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dan menjual dia, saudara. Dan sekarang Yesus datang ke depannya dan mencuci kaki Yudas. Apakah Yudas itu tidak terenyuh hatinya? Saya yang mengkhianati, saya mencuci, saya yang akan menjual dia. Tapi Yesus mencuci kakinya. Saudara, sudah seharusnya Yesus itu memberikan sebuah instruksi kepada 11 yang murid yang lain. Kepada 11 murid yang lain, sekarang saya katakan, perintahkan kepada kalian, tangkap Yudas. Dia mengkhianati. Dia sudah memakan uang jadi bendahara sekian banyak. Dia akan mengkhianati saya. Sekarang belenggu dia, tangkap dia. Bukankah seharusnya Yesus marah? Atau bahkan mungkin bukankah seharusnya Yesus marah kepada murid-murid? Di manakah hati nuranimu? Di manakah empatimu? Tidakkah engkau memikirkan? Tidakkah engkau tahu hati saya, pergumulan saya begitu berat? Kenapa engkau masih sibuk memikirkan akan dirimu, akan hidupmu? Setelah selayaknya mereka semua mendapatkan ganjaran, selayaknya Yudas juga mendapatkan hukuman. Saudara, yang mau saya katakan begini, saudara. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Saudara, mungkin saudara kita mulai belajar yang pertama begini, saudara. Banyak hal kita berpikir mungkin seharusnya seperti A atau seperti B. Seharusnya Yesus lakukan itu, tetapi kenapa Yesus tidak lakukan? Seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini, kenapa tidak terjadi, saudara? Saya tahu, saudara. Terkadang itu yang terjadi dalam diri saya. Seharusnya orang itu tidak layak. Orang itu seharusnya menerima ganjaran. Saya tahu. Seharusnya orang itu tidak layak jadi pendeta. Seharusnya orang itu tidak layak melayani. Dengan cara berpikir saya. Mungkin kita mulai berpikir, saudara. Seharusnya orang itu tidak layak dikasihi. Karena dia sudah membuat kesalahan yang fatal. Saya nggak tahu, saudara, kondisi keluarga kita sekarang. Apakah sedang terjadi perang dingin? Sekian lama suami istri, orang tua dan anak, saudara. Atau mungkin kita berpikir seharusnya dia yang menerima ganjaran itu. Saya tidak seharusnya memaafkan dia. Seharusnya dia datang terlebih dahulu ke hadapan saya, minta maaf. Tidak seharusnya saya datang kepada dia. Terkadang, saudara, cara berpikir kita yang seharusnya itu kita gunakan untuk menjadi satu standar di dalam penilaian kita, saudara. Tetapi, saudara, Yesus tidak lakukan itu. Kalau kita mau berpikir, saudara, seharusnya Yesus tidak mesti datang ke dunia. Seharusnya Yesus tidak mati di kayu salib. Seharusnya dia tidak harus mengalami penderitaan. Tidak seharusnya mengalami penderitaan yang begitu sulit. Tidak seharusnya dia mati. Tetapi, saudara, Tuhan lakukan itu. Tuhan lakukan itu karena mengasihi kita. Jadi, saudara, saya mau katakan bahwa jangan kita terus menggunakan standar kita seharusnya seperti A atau seperti B. Yang kita lihat dengan mata
yang kita lihat dengan pikiran kita, saudara, ketika kita menilai sesuatu. Jadi saudara, haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab dan Roh Kudus yang memimpin kita. Apakah yang Tuhan mau? Sehingga tidak heran ketika Yudas mengkhianati Yesus, dan ketika Yudas mencium Yesus, dan murid yang lain itu menarik pedang, memotong telinga prajurit itu dan lepas. Seharusnya, sepantasnya murid lakukan itu, seharusnya. Tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan mengambil telinga dan menyembuhkan kembali. Jadi saudara, jalan berpikirnya itu seringkali tidak sama daripada yang seharusnya kita pikirkan, saudara. Mari kita belajar, saudara ya. Kita belajar. Bahwa kita mulai mengenakan apa sih sebetulnya yang Tuhan mau. Sekalipun saya tahu di mata saya tidak ideal. Saya tahu buat ini tidak seharusnya begitu. Tetapi bagaimana kita mencoba memikir apa yang Tuhan mau. Di dalam pelayanan saya, saudara ya, yang bagian terakhir ini. Saya itu pernah sampai sebagai seorang pendeta, saudara. Saya itu dicaci maki, anjing, babi, saya pernah, saudara. Ketika saya dicaci maki itu saya betul-betul saya nangis, saudara. Bersama istri saya semua saya nangis. Betul. Kami ini sedang melayani Tuhan. Ketika engkau dibilang babi, anjing, saudara, sebagai seorang pendeta, saudara. Saya betul-betul rasa sedih, saya nangis sekali. Saya nangis, saudara. Hanya masalah sebetulnya sederhana, saudara. Karena bagi saya pelayanan itu saya tidak melihat. Bagi saya mau orang kaya, orang miskin, bagi saya semua sama di mata saya. Itu yang saya lakukan. Saya tidak suka ketika ada orang-orang kaya itu memberikan uang sekian ratus juta, tapi ngasih uang, tapi harus ngatur semau-maunya, saudara. Saya tidak suka. Saya memberikan masukan. Tidak suka orang itu. Dan dia marah, saudara. Dia caci maki, anjing, babi, saudara. Wah. Sebetulnya saya mau perkarakan, ya. Jadi saya mau bukan pakai maksudnya mendudukkan masalah itu di dalam forum begitu. Tapi oke lah. Saya melihat orang tua yang memang perlu dikasihani. Oke, saudara. Saya memaafkan dia. Saya mengasihi, saya mengampuni dia. Tidak ada terjadi percakapan apa-apa setelah itu. Saya tidak mengharapkan dia minta maaf, tetapi saya sudah memaafkan dia. Seharusnya itu bukan diri saya. Seharusnya orang itu menerima ganjaran. Seharusnya saya bisa hajar itu orang. Seharusnya. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa saya berhasil. Dalam kondisi tertentu saya berhasil. Kondisi yang lain belum tentu saya berhasil. Oleh karena itu, saudara, saya mengatakan bahwa di dalam momen Prapaskah di malam hari ini, mari kita membuka satu ruang di hati kita, saudara, untuk Tuhan itu bekerja. Ya, satu ruang saja, saudara. Bagaimana kita meneladani, menghayati Tuhan yang adalah Maha Kuasa itu rela datang, rela merendahkan dirinya menjadi hamba, rela mati di kayu salib demi kita orang berdosa. Sehingga saudara, dengan penghayatan itu, saudara, membuat diri kita semakin sadar. Sehingga kita akhirnya mulai berpikir, bukan saya orang yang lebih suci. Bukan saya orang yang lebih hebat. Bukan saya orang yang lebih layak melayani. Bukan saya orang yang lebih pintar. Bukan saya orang yang lebih berjasa. Bukan. Saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak ada apa-apanya. Jikalaupun saya ada sekarang, hanya anugerah Tuhan yang memakai saya untuk saya bisa melayani. Sehingga saudara, buka ruang di hati kita itu kita sungguh-sungguh membiarkan Tuhan itu bekerja. Ya. Sehingga lama-lama itu mengkikis diri kita, sehingga kita betul-betul meneladani Kristus yang merendahkan diri bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami menghampiri Engkau. Kami sungguh mohon akan belas kasihan-Mu, Tuhan. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak layak. Bahkan jikalau kami ada hingga hari ini sebetulnya adalah karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, Tuhan. Oleh karena diri kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau kami ada hingga hari ini, kami boleh datang beribadah dan melayani Tuhan.
Itu adalah karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan kepada kami. Dan ini kiranya mengingatkan kami terus. Apalagi di momen Prapaskah, di masa-masa mengenang penderitaan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Yang terus kiranya mengingatkan kami, mengajarkan kami. Sehingga ini bukan semata-mata sebuah kegiatan atau program daripada gereja kami beribadah. Tetapi kiranya dari hati kami yang paling dalam, kami sungguh menghayati dan kami sungguh memahaminya. Akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang limpahkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin dan berkatilah kami semua. Di dalam setiap pergumulan kehidupan kami terus diingatkan bahwa kami tidak layak untuk meninggikan diri. Untuk kami tidak layak menyombongkan diri kami di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah kami semua umat-Mu yang hina dina ini menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami, sembah sujud kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat memberkati bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama melakukan simbolis pembasuhan kaki pada malam hari ini, yang akan diwakili oleh jemaat yang pertama ya, dari GKBJ Cengkareng, Pendeta Rusti, dan akan diwakili oleh Pak Alianto. Saya undang maju ke depan. Yang kedua, dari GKBJ Pos Tanjung Kait, Pendeta Yudi dan Pak Gerson. Saya undang untuk maju ke depan. Yang ketiga, Pak Esa, dan yang mewakili dari GKBJ Pos Sepatan, Pak Yahya. Dan yang keempat, dari GKBJ Pos Serang, Pendeta Kasmin, dan akan diwakili oleh Pak Theophilus. Saya undang untuk maju ke depan. Bapak Ibu, sambil melakukan pembasuhan kaki, kita mengangkat satu pujian, Tuhan ini aku. Kita mengangkat pujian ini dengan setengah suara. Jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Katakan, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Katakan, penuhi aku Tuhan. Penuhi hidupku dengan
pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku. Ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman. Penuhi aku. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu, kita sudah melihat secara simbolis sebuah prosesi pembasuhan kaki, di mana seorang gembala yang membasuh kaki jemaat. Tindakan ini menggambarkan sikap yang merendahkan diri, sebuah keteladanan untuk merendahkan diri dalam melayani Tuhan dan sesama. Sikap ini tidak mudah dilakukan ketika manusia terbelenggu sikap egois, angkuh, sombong, merasa diri benar, merasa diri berkuasa, dan mudah meremehkan yang lain. Kita semua yang menjadi pengikutnya atau kita sebagai murid-murid Yesus harus berlomba untuk merendahkan diri dan melayani Tuhan dan sesama. Mengakui dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kesemuanya itu untuk membangun persekutuan pribadi dengan Allah. Oleh sebab itu, mari kita berlomba untuk memiliki gaya hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dengan merendahkan diri, kita di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Tuhan, ini aku. Katakan, Tuhan, ini aku. Jadikanlah aku alat-Mu untuk dapat memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku.
jadi saksimu. Katakan, pakailah aku. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk doa pengutusan, untuk respon makna pembasuhan kaki dan doa berkat, saya serahkan kepada Pendeta Kasmin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan sudah dibentangkan di depan kita dan kita sudah mendengar akan firman Tuhan tadi. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu dan ikutilah teladan Tuhan Yesus di dalam menjalani kehidupanmu, baik di rumah, di gereja, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat. Dimanapun engkau dan saya berada sebagai orang-orang percaya, layanilah akan sesama manusia, saudara-saudara seiman kita, dengan tanpa memandang status sosialnya. Rendahkanlah dirimu untuk boleh melayani dengan sepenuh hati, dan kembalilah ke dalam kehidupan baik keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayananmu, dan marilah kita memohon agar kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kasih daripada Allah Bapa dari kekal sampai kekal, anugerah daripada Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal akan senantiasa meneguhkanmu, membuat engkau menjadi hamba yang rela merendahkan diri untuk melayani Tuhan, sesama, dan gerejamu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Jemaat silakan duduk. Saat teduh dan persekutuan kita hari ini selesai. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, ada dua warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama, esok hari kita ada persekutuan Prapaskah yang kedua, ya, di hari Kamis, yang akan dilayani oleh Pos Sepatan jam 7 malam. Dan yang membawakan renungan adalah Pendeta Markus. Ya. Oke, dan di Jumat Agung tanggal 7 April jam 8 ini ibadah gabungan, satu kali saja, akan dibawakan oleh Pendeta Rusdi dengan tema Tetelestai.
Dan hari ini yang mengikuti puasa ya, kita sudah mulai dari tadi jam 6 sore sampai besok jam 12 siang. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi di hari Kamis jam 6 sore lagi sampai jam 12 siang setelah ibadah Jumat Agung. Demikian warta, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, sorry, ada yang ketinggalan. Ya, besok persekutuan kita di Kamis malam ada perjamuan kudus ya. Dimohon Bapak Ibu Saudara semuanya mempersiapkan hati. Ya, Tuhan Yesus memberkati, selamat malam.